Saya persingkat ya, karena panjang hadisnya. Wahai Ibnu, jika engkau melihat calon pimpinan atau kekuatan yang akan membangkitkan umat Islam, menyatukan umat Islam, dan menyatukan juga banyak umat lain, telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan. Telah turun artinya telah lahir di bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekat dengan gempa-gempa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konteks gempa-gempa, bahwa saya ulangi konteks pernyataan tadi. Aku kabarkan berita gembira bahwa Al-Mahdi sudah diutus. Arti diutus itu berarti kan sudah menyampaikan beritanya, sudah menyampaikan petunjuknya, karena sudah diutus. Bukan sudah berada di tengah-tengah kita, tapi sudah diutus. Artinya sudah menyampaikan beritanya. Tandanya apa? Adalah gempa yang terus-menerus dan berlangsung begitu lama. Itu yang diterjemahkan oleh para ulama kita dalam banyak kitab. Dan inilah masanya terjadi. Rekan saya di BMKG, salah satu pejabat di BMKG mengatakan, belum pernah terjadi sebelumnya peristiwa gempa yang seperti sekarang ini. Terus menerus hampir setiap hari dengan gempa susulannya yang akhirnya bukan hanya setiap hari terjadi atau 2 hari sekali terjadi, tapi sudah bisa jadi per sekian jam per hari. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia, dan terus menerus. Jadi insya Allah dari sejarah itulah kami meyakini bahwa inilah yang Rasulullah sampaikan, bahwa Al-Mahdi sudah diutus ketika tandanya banyak terjadi gempa dan terus menerus. Baik, hadis ini menguatkan lagi. Kami mengetahui persis bahwa Muhammad Qasim menyampaikan mimpinya sejak 2014. Dalam hadis ini, setelah dia turun di bumi yang disucikan, maka telah dekat dengan gempa-gempa. Apa arti bumi yang disucikan? Dari hasil pengkajian kami adalah ini terkait dengan pembebasan, pembasmian atau apapun namanya, wilayah bebas syirik. Karena misi para utusan Allah, para rasul dan nabi adalah yang didakwahkan bagaimana menghilangkan seluruh kesyirikan yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, jadi sesuai dengan misi para nabi, maka insya Allah yang disebut dengan bumi yang disucikan adalah terkait dengan konteks syirik, masalah tauhid dan sebagainya. Alhamdulillah, artinya waktu yang terjadi ketika Muhammad Qasim mulai menyampaikan petunjuknya 2014 terhadap apa yang diterima sebagai sebuah mubasyirat, itu terbukti berikutnya adalah gempa-gempa yang terjadi saat ini. Dan bencana-bencana besar dan masalah-masalah besar yang akan terjadi. Dan hari kiamat saat itu telah dekat kepada manusia daripada kedua tangan dari kepalamu. Karena Nabi Muhammad waktu itu megang kepalanya sahabatnya, ya. Nah, maka Rasulullah mengatakan itu, artinya sudah sangat dekat. Baik, alhamdulillah ini semakin memperkuat semua argumentasi yang kami sampaikan tadi. Bagaimana mungkin atau dari mana kita tahu bahwa negara Pakistan itu akan disucikan? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
tugas kepada Muhammad Qasim ketika beliau akan memimpin Pakistan. Beliau mengatakan Pakistan akan mengasingkan diri dari pergaulan dunia. Yang kedua, akan membebaskan semua jenis syirik yang ada di Pakistan, sehingga bumi itu disucikan. Tadi sudah tema yang lama-lama ya kita sampaikan tentang soal syirik, jadi saya tidak akan ulang. Baik, insya Allah ini memperkuat lagi begitu banyak bukti yang sulit dibantah, karena kita sama-sama menyaksikan bahwa gempa-gempa sekarang ini sedang berlangsung. Teman-teman media pasti tahu link BMKG, silahkan klik gempa-gempa BMKG. Ternyata hampir 2 hari sekali terjadi gempa di berbagai daerah.